Sosok asli Dea, seorang mua yang ramai disebut Sister Hong Lombok, akhirnya muncul dan mengungkap siapa dirinya. Tudingan orang-orang tentang dirinya yang seorang laki-laki ternyata benar. Dalam video klarifikasi di salah satu kafe di Kota Mataram, Minggu 16 November, Dea mengakui dia seorang laki-laki yang suka memakai jilbab. Namanya Dedia Priyadi Rahma, 23 tahun. Kemunculan ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang ramai di media sosial dan ditujukan kepadanya, terutama soal siapa sosok asli di balik Sister Hong Lombok. Sambil menangis, Dedi mengungkap asalnya yang dari Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Pria berumur 23 tahun itu sejak kecil hidup sebagai seorang penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran. Profesinya yang kini sebagai mua diakuinya sebagai jalan untuk bisa percaya diri dan berdiri di kakinya sendiri. Dedi lalu menjawab tudingan soal sholat di saf perempuan ketika di masjid. Dia menegaskan kabar itu tidak benar. Sementara soal kebiasaan memakai jilbab, Dedi menyebut sebagai bentuk ekspresi. Dia mengaku kagum dengan perempuan yang mengenakan jilbab tanpa berniat menjadikan alat untuk menipu atau melecehkan siapapun. Kemunculannya ini menyusul serangan hingga cacian yang datang pada dirinya. Ia mengaku difitnah sebagai penista agama, kaum Sodom, bahkan dijuluki Sister Hong dari Lombok, yang menurutnya sangat melukai dirinya sendiri, keluarga dan orang-orang yang selama ini mendukungnya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Deni Apriyadi Rahma. Saya berusia 23 tahun. Berasal dari Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kecil saya hidup sebagai seorang penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran yang semakin memburuk setelah saya mengalami kecelakaan ketika berusia sekitar 10 tahun lalu. Saya beragama Islam. Sejak kecil saya tinggal bersama nenek dari pihak ibu. Karena kedua orang tua saya bekerja sebagai tenaga imigran. Saya hanya menamatkan pendidikan sampai sekolah dasar karena pada masa itu saya mengalami perundungan dan tidak memiliki cukup dukungan untuk melanjutkan sekolah setelah nenek saya wafat ketika saya kelas 6 SD. Saya banyak belajar bertahan hidup secara mandiri. Saat ini saya bekerja sebagai mua atau biasa dikenal sebagai tata rias pengantin. Dan keterampilan ini saya pelajari secara otodidak melalui YouTube dan media sosial lainnya. Melalui pekerjaan inilah saya merasa bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, dan perlahan memperoleh rasa percaya diri. Namun beberapa hari terakhir, saya mengalami ujian yang sangat berat. Sebuah akun media sosial memposting foto-foto saya beserta narasi yang tidak benar, penuh fitnah, dan sangat melukai perasaan saya, keluarga saya, serta teman-teman yang selama ini mendukung saya. Postingan tersebut tersebar luas di Facebook, Instagram, dan TikTok. Saya tidak mengenal pemilik akun tersebut, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi. Saya juga tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan foto-foto saya. Banyak narasi yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan menuduh saya sebagai penista agama, kaum Sodom, Sister Hong dari Lombok, serta menuduh saya melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan.
Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Tentang pilihan pakaian, saya selama ini saya menyadari bahwa saya memang pernah menggunakan jilbab. Bagi saya jilbab adalah simbol kecantikan, kelembutan, dan kehormatan seorang perempuan muslimah yang selalu saya kagumi sejak bertahun-tahun lalu. Saya sama sekali tidak berniat menjadikan busana itu sebagai alat untuk menipu atau melecehkan siapapun. Itu adalah bentuk ekspresi diri saya yang lahir dari kekaguman dan keinginan melindungi diri dari pelecehan. Terkait tuduhan bahwa saya pernah bertunangan, memiliki hubungan dengan laki-laki atau melakukan hal-hal di luar batas, semuanya tidak benar. Bahkan tuduhan bahwa saya menghidap penyakit HIV pun merupakan fitnah. Saya baru menjalani tes HIV dan hasilnya negatif. Sejak postingan itu viral, saya mengalami tekanan yang sangat berat. Saya menerima ribuan komentar berisi cacian, hinaan, ancaman, serta teror melalui pesan langsung. Saya sangat terpukul secara mental, spiritual, dan fisik. Bahkan beberapa kali saya sempat kehilangan kendali. Itu saya harus menghentikan sejumlah pekerjaan responsif yang sudah dijadwalkan. Pembatalan ini menimbulkan kerugian bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi asisten dan rekan kerja saya seperti Henaat dan fotografer saya. Kami semua kehilangan pemasukan. Saya memahami bahwa masyarakat NPB adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya dan kesopanan. Saya tidak pernah ingin menjadi penyebab kegaduhan atau menyakiti perasaan siapapun. Karena itu, melalui pernyataan ini saya ingin memperjelas sekaligus berharap bahwa tidak ada lagi kesalahpahaman yang berkembang. Saya percaya bahwa setiap manusia punya kekurangan, kesalahan, dan perjalanan hidup masing-masing, termasuk saya sendiri. Saya adalah orang yang sedang berproses sebagai penyintas disabilitas, sebagai anak muda yang tumbuh tanpa banyak bimbingan, dan sebagai seseorang yang sedang berusaha memperbaiki diri. Saya sangat bersyukur karena dalam masa sulit ini keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenal saya tetap mendampingi dan memberi saya kekuatan. Mereka membantu saya untuk tetap tenang agar saya bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kedepan saya ingin terus bekerja sebagai makeup artist, menabung untuk membangun galeri saya sederhana dan berbagai keterampilan dengan orang lain. Saya juga ingin melanjutkan pendidikan formal yang sempat saya tunda, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan agar saya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak untuk mengingatkan, membimbing, atau menegur seseorang, bukan dengan fitnah, cacian, atau penghakiman di ruang publik.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, doa dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan duduk perkaranya dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf atas kegaduhan yang tidak pernah kami inginkan terjadi melalui media sosial. Dan ini sudah seminggu terakhir cukup mengganggu kami, keluarga. Kami merasa terganggu, merasa terintimidasi, terancam. Bahkan kenapa kami memilih diam? Itu juga kami perlu jelaskan, bahwa kami diam pun itulah bentuk sebenarnya selemah-lemahnya kami harus bertahan. Karena dalam rentang waktu tersebut kami harus lebih fokus untuk menjaga mental, menyembuhkan mental, merawat kesehatan mental kami, sehingga pada kesempatan sore hari ini kami memang sudah waktunya mungkin untuk berbicara ya. Yang pertama, sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh kami, saya tidak akan mengulang lagi pernyataan yang sudah disampaikan tadi. Tapi kami akan menitik tekankan dari pihak keluarga bahwa selama ini kan tersebar juga beberapa informasi yang menurut kami cukup miris lah kami ya. Ada yang mengatasnamakan keluarga dan lain sebagainya di media sosial, melakukan counter. Sementara kami sendiri dari pihak keluarga belum pernah melakukan itu. Yang pertama, dikatakan bahwa kami sudah lelah gitu untuk mendidik anak kami, ini sudah lepas tangan dan lain sebagainya. Padahal itu tidak benar. Bukan itu, bagi kami sendiri keluarga, kami tidak pernah merasa lelah untuk membimbing anak kami. Kami tidak pernah menutup pintu hidayah Allah itu kepada hambanya, tidak pernah. Kami masih berharap perubahan bisa terjadi. Tidak kemarin, mungkin besok. Tidak besok, mungkin besoknya lagi. Mungkin kalau sekarang dikatakan ini momentum berubah, kami tetap masih ingin melihat dia tegak berdiri sebagai dirinya sendiri. Sebagai tidak perubahan yang terlalu dipaksakan. Karena bagaimanapun juga, baik buruknya anak kami, ke keluarga lah kita akan pulang. Tidak ada perlindungan apapun yang kami harapkan di luar, selain di luar dalam keluarga. Kemudian dikatakan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ditipu. Atas apa yang selama ini beredar dan menimpa anak kami dari pihak keluarga memohon siapapun yang menyebar viral berita ini, silahkan dikonsolidasi, dibuatkan wadah penyaluran hukum, pelaporan atau apakah itu, sehingga ini beritanya tidak liar, tidak menjadi fitnah di media sosial. Buatkan pelaporan wadahnya, agar sekaligus kita mendidik masyarakat kita untuk bisa sadar hukum, tidak melakukan penghakiman sendiri, punya saluran hukum yang jelas. Jika merasa dirugikan, merasa ditipu, laporkan dia. Kalaupun belum tersedia wadah itu, kami dari pihak keluarga bersedia memfasilitasi itu. Kami akan minta entah itu pengacara atau apapun, buat wadah pelaporan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.